Share ke teman. Oke. Jadi hari ini kita akan buat eh, apa namanya? Melanjutkan pembelajaran Laravel kita yang sudah masuk ke bagian eh, lebih lebih advance di bagian apa namanya? Halaman webnya gitu. Yang mana halaman webnya itu nanti kita bagi menjadi beberapa komponen. Jadi sebenarnya judulnya adalah beberapa apa komponen itu di eh, apa namanya Laravel. Meskipun memang yang masih kita gunakan masih HTML dan template-nya. Tentu berdasarkan template yang digunakan gitu ya. Kalian bisa memilih gitu template-template yang digunakan. Saat ini kita sudah ada ide project yang dilakukan, yang direncanakan, berarti nanti kalian akan membuatkan masing-masing halaman tampilannya, gitu ya, sesuai dengan yang dipraktekkan hari ini. Hmm. Oke, ya seperti itu. Mungkin saya coba share dulu. Bentar ya. Oke. Hmm. Ya, ya. Mungkin seperti ini, teman-teman. Jadi kemarin sudah banyak nih template yang bisa kita gunakan gitu ya. Ada beberapa utamanya di sini sebenarnya yang mungkin ada seratusan template gratis gitu ya yang bisa kita gunakan. Nah, nanti kita akan coba buka masing-masing ya dan apa namanya lihat kira-kira bagian mana yang akan kalian gunakan. Itu akan kalian gunakan. Nah, gitu. Em, ada yang sudah buka webnya ini? Sorry, saya tutup dulu yang tidak dipakai. Oke, ada yang sudah buka gitu. Ya minimal kalian lihat-lihat lah ya apa tampilannya, seperti apa ininya yang mau kita gunakan dan seterusnya. Gitu. Nah, eh kita akan coba gitu ya. Kita akan coba eh masuk dulu ke bagian beberapa ini, beberapa tampilan website gitu ya. Saya masih cari dulu kira-kira yang cocok ini, yang mana ya. Contoh, kita mungkin pakai yang ini aja gitu ya, teman-teman. Royal Hotel itu kita mau pakai ini dan kita mau coba buatkan ke project kita. Pindahkan project ini ke HTML ini ke project kita. Itu ya. Oke, jadi yang pertama adalah teman-teman sudah tahu gitu. Teman-teman sudah tahu semua apa HTML yang akan kita gunakan yaitu template HTML ya di Royal Master. Berarti ada beberapa komponen yang semestinya menjadi eh, apa aset gitu ya, aset dari HTML ini. Nah, gitu. Seperti ini ya. Tentu ada image di dalam gitu yang nanti bisa juga kita gunakan. Tentunya ada aset-aset yang lain yang jelasnya sebenarnya adalah kita fokus ke CSS-nya ini. Ternyata dia pakai Bootstrap juga gitu ya dan beberapa yang lain ini kita sesuaikan nanti. Kemudian ada JavaScript-nya. Ini masih ada juga Bootstrap-nya. Nah, ini yang bisa kita copy paste ke sana gitu ya. Jadi template-nya sudah ada. Oke, kita coba apa namanya ya sebenarnya yang kita butuhkan hanya ini ya, yang ini gitu ya. Yang kita butuhkan hanya ini. Berarti kita copy paste dulu asetnya. Kita copy paste dulu asetnya ke dalam web project kita, gitu ya, ke dalam web project kita. Oke.
Berarti ini kita copy gitu ya. Ingat ya, Royal Master namanya. Oke, kita coba pindahkan ke projectnya. Kebetulan teman-teman, eh, kalau di saya itu projectnya ada di folder PHP, kemudian di project Laravel, gitu ya. Nah, ini teman-teman semuanya boleh menyelesaikan ya. Di mana tempat letak projectnya. Jangan salah menyimpan projectnya, letak projectnya karena nanti akan berpengaruh ketika kita running gitu ya teman-teman. Nah seperti ini harusnya ini dimasukkan ke public. Ini dimasukkan ke public gitu ya. Kita coba buatkan dulu eh, template contoh ya Royal karena tadi Royal gitu. Kita masukkan ke Royal. Kemudian kita paste ke sini teman-teman. Klik kanan, paste 7 item ya. Oh ya kenapa enggak mau ya? So- Oke, bentar. Oke, ini kita coba copy kayaknya. Tujuh item. Oke, bentar ya, coba. Ini terbuka kayaknya. Kita coba restart. Oke, coba copy ke public, Royal, harusnya di sini. Oke, saya coba force quit dulu. Oke, ya, ya, bentar ya, teman-teman. Ini harus di copy paste soalnya. Hmm, oke, sudah ya. Ya, kita copy paste ke sini. CSS-nya sudah masuk. Kemudian JS-nya juga sudah masuk. Oke. Nah, sekarang teman-teman, eh kita sudah tambahkan di bagian itu. Mana tadi ya? Nah, saya close dulu yang lain ya supaya tidak mengganggu. Hmm, ya, berarti kita coba masukkan kembali ke Visual Studio Code. Kemudian kita buka tadi projectnya ya, project Laravel. Itu, nah seperti ini harusnya sudah masuk nih Royal ke sini gitu ya teman-teman. Sudah masuk ke sini, jadi selanjutnya bisa kita gunakan. Oke, yang pertama kita coba eh, apa namanya? Karena kita harus menggunakan juga yang template tadi gitu ya teman-teman. Jadi mungkin bagusnya kita coba buka juga di bagian ini ya. Ataukah bisa juga di new window gitu. Kita buka di sini ya, teman-teman. Kita open folder di template tadi. Templatenya itu supaya nanti kita copy paste saja, gitu ya, tidak ribet. Oke, templatenya tadi saya simpan di dokumen eh, ini, sorry, ini, ini. Nah ini ya. Oke, open, buka di sini. Nah, seperti ini. Jadi yang pertama adalah kita eh, masuk ke bagian indeks, gitu ya, bagian indeks. Nah, masalahnya adalah eh, apa namanya? Kita mau copy paste nih indeks-indeks yang ini, kita mau tampilkan ini ke beranda.
gitu ya. Kita mau ubah ini ke beranda. Tetapi teman-teman, kalau kita melihat gitu ya, di beberapa eh, halamannya itu ya, di beberapa halamannya ini eh, bagian atas, bagian menunya itu kan sama semua nih. Oke, home, about, accommodation, gallery, blog, gitu ya, elemen, kontak. Ini sama semua. Begitu pula di bawahnya nih, di bawahnya gitu kan, sama semua. Nah, coba bayangkan ketika kita mau membuat satu persatu, gitu. Kita mau membuat satu persatu. Bentar ya, ini saya close dulu. Bayangkan kalau kita mau membuat satu persatu di bagian ininya. Kan ini sama semua ya. Bagian ini sama, headernya pun sama. Nah, gitu kan. Nah, ini bagian bannernya kalau mau disamakan juga boleh. Kalau mau tidak berarti juga dikeluarkan. Nah, gitu. Dan lain-lain. Ya, lengkap. Begitu pula di bagian bawah. Bagian bawahnya di eh, footer. Ya, footer itu sama. Bagian ini juga sama. Gitu. Nah, kalau kita mengcopy paste keseluruhan, gitu ya, kita copy paste keseluruhan, itu akan banyak Ki. Contoh, misalnya ya, saya coba copy nih, Ctrl A gitu ya, copy, itu supaya cepat. Copy. Kemudian saya buat di sini. Ini kan kemarin sudah ada home ya. Kemarin sudah kita buat home di pertemuan minggu lalu. Kita buat home, halamannya seperti apa. Nah, saya mau ganti nih langsung. Ganti seperti ini. Oke, ganti saya simpan gitu ya. Saya coba running awal, running lagi gitu. Oke. Berarti saya butuh Google Chrome untuk menjalankan project. Nah, teman-teman, kemarin kan kita lakukan ini ya. Apa namanya? Eh, PHP Artisan Serve ya. Oke. Nah, gitu ya, teman-teman. Tapi sorry, bukan di sini ya. Ini di Royal Master. Dia error karena saya buka di Royal Master, sorry. Harusnya di project kita. Gitu ya. PHP Artisan apa tadi? Serve gitu ya. Serve. Oke. Seperti ini. Nah, jalankan. Oke. Nah, ini kan halaman apa namanya? Halaman eh home-nya gitu ya. Yang ini eh, diambil dari bagian root-nya yang ini gitu ya. Jadi dia ke view-nya ke home. Bisa dipahami ya, yang kemarin ini ya. Oke. Jadi larinya ke sini file home. Oke. Nah, sementara ini sudah dibuka di di copy paste tadi itu. Tapi teman-teman ini masih berantakan, belum sesuai. Kenapa? Karena ini belum menuju ke eh, apa namanya? Menuju ke file yang dituju tadi. Gitu ya, yang di copy paste tadi. Nah, jadi harusnya kalau kita mau menuju ke sana, berarti kita startnya dari public ya, teman-teman. Dari public, oke? Dari public. Nah, ternyata dia gunakan di dalam folder Royal, gitu ya. Ada di dalam folder Royal, sesuai yang dibuat tadi. Jadi, teman-teman kalau ada yang mau menggunakan apa namanya framework yang lain atau template HTML yang lain, silahkan kalian sesuaikan, gitu ya. Yang jelas kalau di bagian ini dia mulainya di bagian Royal. Sorry, public gitu ya. Nanti berarti harusnya ada Royal foldernya slash CSS slash bootstrap.css gitu ya. Coba kita paste. Nah, mulai berubah karena HTML, sorry, karena CSS dari Bootstrap sudah terload gitu ya, mulai berubah. Oke, jadi kita harus menyesuaikan ke yang lain. Oke, contoh ya, di sini kita copy paste saja. Royal ini masuk ke vendor, ini ke CSS, ini vendor lagi gitu ya. Harusnya kita cari yang mana sih yang apa namanya harus kita ubah gitu. Yang jelas itu apa namanya kalau ada istilah link yang menyebutkan file tertentu. Nah, gitu. Kalian kan sudah belajar CSS di PHP ya, di apa pemrograman web di mata kuliah yang lain. Jadi kalian harus tahu rujukannya file ini, gitu ya. Kan dan kalau kita klik itu biasanya
dia akan mengarah ke ini. Kalau bisa diklik ya, teman-teman. Oke, ini juga termasuk ya, karena ikonnya. Oke ya, karena ikonnya. Oke, kita simpan, kita refresh kembali. Nah, sudah mulai. Ya, sudah mulai agak bagus. Itu, tapi di beberapa bagian memang belum. Oke, di beberapa bagian belum. Nah, biasanya juga kita perhatikan di bagian hitnya ya, teman-teman. Bagian hitnya itu selalu ada tuh di bagian ini. Karena CSS-nya di load di sini. Oke, selanjutnya kita mau masuk langsung ke bagian footer. Karena di bagian bawah ya. Eh, di bagian bawah itu identik dengan JS, JavaScript-nya. Gitu ya. Kalau di bagian atas tadi itu identik dengan CSS-nya, kalian bagian bawah itu identik dengan JavaScript-nya. Jadi kita juga boleh copy paste nih. Ya, oke seperti ini. Nah, oke ya, seperti ini. Ingat ini di dalam foldernya ya, teman-teman. Oke, kita refresh lagi. Ya, sebagian sudah. Oke, nah tapi di beberapa bagian itu belum, gitu ya. Ini contohnya, ini belum. Nah, kalau yang seperti ini berarti dia bagian isinya, gitu ya, kontennya, gitu. Nah, biasanya itu kalau image berarti kita akan cari yang source, SCR, gitu ya. Sorry, SRC resource apa? Source-nya ya. Oke. Ini ada 33 dia dapat. Oh, ini dia. Nah, dia di image, gitu ya. Image. Oke, saya coba cari semua yang image, gitu ya. Ada 23, teman-teman. Kita cari caranya, kita blok dulu image ini, gitu ya. Baru Control D kalau Visual Studio Code. Control D, dia akan blok semua, gitu ya. Ah, ini. Oke. Oke ya. Nah, tetapi nanti di sini agak beda ya, teman-teman. Ada tipenya. Oke, jadi harus harap perhatikan yang kayak gitu. Oke, anggaplah ya sudah, berarti kita tuliskan Royal, Royal slash. Ini akan mengubah semua yang tadi di blok, gitu, gitu ya. Tapi ini juga di bagian atas dia ikut terubah, gitu ya. Dia ikut terubah. Jadi kalian harus perhatikan tuh. Nah, kalau yang kayak gini kan ada mini dua kali ke Royalnya, ini enggak boleh, hanya harusnya satu kali memang. Nah, kalau ini karena kan ini tipe, berarti harusnya tidak ada, gitu ya. Kita simpan. Dan kita refresh. Nah, Maaf Pak, tidak menyala mic tak? ya sorry sorry. Ya kembali tadi ya teman-teman bahwa ini sudah kita ubah di sini, gitu ya di apa namanya ini ya. Kembali kita sudah ubah di bagian royal, di bagian image-nya semua sudah berubah, gitu ya teman-teman. Kemudian eh, apa namanya kita langsung running ke web kita ini dan ini sudah berubah masuk semua gambarnya ya. Jadi web ini itu sudah sama dengan web template tadi. Nah, gitu. Nah, tetapi yang kita masukkan ini baru home. About-nya belum, gitu ya. About-nya belum ataukah accommodation-nya belum dan galeri dan seterusnya belum. Itu berarti kita harus buatkan, gitu ya. Kita harus buatkan. Nah, kita mau membuatkan masing-masing, itu ya. Tetapi kita eh, apa namanya? Bagian atasnya ini kan sama semua, gitu ya. Bagian atas sama semua, bagian bawah juga sama,
header dan footernya sama, gitu ya. Jadi eh, komponen-komponen itu kita pindahkan, kita mau pindahkan, gitu ya. Artinya gini, hampir mirip dengan beberapa apa dengan konsep function di beberapa mata sorry di bahasa pemrograman yang lain, gitu ya. Artinya kita membuat komponen tersebut dan nanti akan dipanggil secara apa namanya, dipanggil di beberapa tampilan, gitu ya, sehingga ini tidak perlu dituliskan. Oke, nah, jadi yang ada di bagian home ini harusnya dia hanya kontennya, gitu ya, hanya kontennya. Kaitannya dengan komponen-komponen yang lain itu kita pisahkan. Jadi kan komponen-komponennya banyak ya. Ada bagian ini tadi ya teman-teman, bagian headnya itu yang biasanya menyimpan CSS. Ada bagian body ataukah struktur apa namanya, halamannya. Di dalam body tersebut itu biasanya ada header, gitu ya. Ada beberapa section yang menjadi kontennya, gitu ya, akomodasi dan seterusnya. Nah, di bagian bawah itu biasanya ada footer, gitu ya, footer yang itu juga sebenarnya masuk menjadi salah satu komponen yang di body. Kemudian ada bagian JavaScript-nya, gitu ya, JavaScript yang nanti kita buatkan juga komponennya. Oke ya, seperti itu. Nah, jadi kita mau buat eh, komponen-komponen yang terpisah, gitu ya. Kita mau buat komponen-komponen yang terpisah. Oke, berarti sekarang itu kita coba eh, apa namanya, buatkan folder, gitu ya. Buatkan folder. Contoh di sini di dalam Royal itu kita buatkan folder namanya mungkin include, in, ya, include. Di dalamnya kita buat file, gitu ya, include atau bentar, kita coba includes ya. eh di dalamnya ada file itu misalnya file eh hit, ataukah kita langsung ke style, gitu ya, style dot blade dot php. Oke, ini ya. Kemudian kita tambahkan juga eh, tadi yang style itu berarti dia akan menyimpan file ini ya. Akan menyimpan file style ini. Oke, kita coba pindahkan langsung. Gitu ya, teman-teman. Kita pindahkan langsung ke file stylenya. Oke ya, kita pindahkan ke file style. Nah, sini kita pindahkan ke sini. Oke. Kemudian di sini jangan lupa dituliskan ya. Ini adalah eh, komponen style, gitu ya, supaya diingat nanti. Oke, di sini ya nanti tempatnya. Oke. Selanjutnya bagian header, header area itu. Berarti aku harus menambahkan juga. Sorry, saya lupa. Teman-teman, sorry, sorry, saya lupa. Bukan di sini ya, ternyata ditambahkan ya, bukan di sini. Dia dipindahkan ke sini. Include-nya itu harus dalam view, gitu ya. Include-nya harus dalam view. Oke, sorry. Saya keliru. Berarti ditambahkan ke sini include. Oke, include. Kemudian di dalamnya ditambahkan folder lagi. Ini bagian landing. Ya, nanti kita apa namanya, jelaskan, gitu ya, kenapa ada landing. Oke, jadi yang ini saya hapus ya teman-teman. Hapus. Sorry, bukan di sini. Dia harusnya di dalam view, resource view. Di sini landing. Oke ya. Nah, di sini dia stylenya. Oke. Jadi di sini nanti dia ada komponen style. Oke. Begitu pula dengan misalnya kita akan memindahkan header, berarti ada header dot blade blade dot php. Tuh. Nah, selanjutnya kita pindahkan nih dari home tadi ini ke sini, gitu ya. Pindahkan headernya ke sini.
Oke, sudah ya. Kita pindahkan. Kemudian di sini kita tuliskan di home-nya ya. Ini komponen header ya. Komponen header. Oke ya, komponen header. Oke, nanti di sini disimpan. Oke, nah di sini itu kan sudah eh, konten nih, konten. Ke bawah itu sudah konten, gitu ya. Jadi kita skip dulu untuk kontennya. Tuh, kita skip dulu untuk kontennya. Kita pindah sekarang di footer. Oke, ini harusnya masuk. Footer. Gini ya. Oke. Berarti kita sekarang itu membuatkan bagian footer, gitu ya. Jadi di tadi ini kita buatkan file lagi footer dot blade dot php. Oke ya. Untuk sementara teman-teman kalian ikuti aja dulu videonya nanti kalian praktekkan, gitu ya. Oke, kita cut lagi nih, pindahkan, pindahkan tadi, kemudian kita paste ke footer, ya, dipindahkan ke footer. Oke, kita simpan di sini kita kasih komen ini komponen footer, ya. Oke, yang selanjutnya itu adalah bagian JavaScript, gitu ya. Berarti kita harus membuat juga di sini adalah JS atau JavaScript boleh kalian panjangkan blade dot PHP. Misalnya ya seperti itu. Nah, kita pindahkan lagi nih ke sini. Pindahkan ke sini. Oke, kita simpan masing-masing. Nah, kalau kita running di sini dia akan berantakan lagi gitu ya karena belum dirujuk ke sana. Oke ya, belum dirujuk ke sana. Oke. Nah, em, selanjutnya itu eh, kita harus buat apa ya? Semacam apa namanya? Oke, bentar, saya agak lupa. Saya buka dulu project yang lain ya. Ini anggaplah sudah selesai. Nanti kita buka kembali. Eh, oke, ya, saya agak lupa. Nah, selanjutnya itu eh oh iya, ini tadi include-nya ya, teman-teman. Kita pakai apa ya yang layout. Oke, kita pakai layout itu untuk eh pemanggilan ke semuanya, gitu ya. Coba, sorry ya. Kita pakai layout, berarti kita harus menambahkan satu lagi folder layout, gitu ya. Ini kita tambahkan, boleh ya, L landing misalnya. Dot, layout landing dot blade dot eh, PHP. Oke ya. Nah, teman-teman, yang tadi home ini kita pindahkan ke layout semua. Ctrl A, kemudian di landing, ya, seperti ini. Kita pindahkan ini ke sini. Oke ya. Nah, tetapi teman-teman, oh ya, sebelum lanjut, kita masukkan tadi komponennya ya ke sini, komponen style, gitu ya, dengan cara menuliskan sebenarnya di include, gitu ya. Saya coba ini saja. Nah ini sudah ada direkomendasikan ternyata ya. Add include kemana nih? Ke tadi ya, view include kemudian landing, gitu ya. Oke, jadi harusnya ada include landing ini. Coba. Kalau di sini saya langsung ditampilkan. Oke ya. Karena ini adalah style, berarti kita pilih style. Oke ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini adalah header. Kita copy paste saja teman-teman ya. Ini Ctrl C, nanti Ctrl V di sini. Oke, tapi kita ubah nih. Stylenya menjadi header, ya. Oke. Tadi sudah kita copy ya, teman-teman. Saya minimize dulu ini supaya kelihatan. Nah, selanjutnya kita cari komponen yang lain. Oh, ternyata ketemu di sini. Ini adalah footer.
paste lagi di sini, ganti footer. Oke, di bawahnya itu kita paste lagi, tapi ini adalah JS. Oke, sudah. Ya, seperti ini harusnya sudah selesai. Oke ya. Nah, tetapi teman-teman, karena kita panggil adalah home-nya, bukan yang landing-nya sebenarnya, berarti harusnya di home itu ada kontennya di dalam. Kontennya di dalam. Kontennya adalah yang bagian ini. Oke ya. Bagian ini semua. Sampai sini ya. Saya cut dulu ini. Oke ya. Saya cut di situ. Kemudian di sini saya paste. Oke ya. Oke. Untuk sementara seperti itu di home. Nanti kita lanjut di home. Kita fokus dulu di sini. Nah, bagian ini adalah bagian konten. Konten. Oke. Tadi kan ada komponen header, komponen footer, gitu ya. Komponen JavaScript. Nah, di sini kontennya, teman-teman. Nah, untuk menuliskan konten ini eh apa namanya? Ini kemudian kontennya ya. Ntar. Contohnya itu seperti ini nih. Page content. Oke ya. Di sini adalah kita paste saja. Nah, ini ya. Kalian boleh ikuti nanti. Oke, di sini. Jadi ini kontennya, ya. Ini kontennya. Sampai sini mungkin cukup. Nanti kita kembali ke sini kalau ada yang keliru, gitu ya. Untuk sementara masih cukup. Nah, sekarang dia masuk ke konten home, gitu ya. Konten home berarti konten-kontennya tadi sudah ya. Ini semua ya, teman-teman. Ini semua. Nah, sekarang bagaimana menghubungkan konten ini sehingga referensinya ke landing layout landing ini. Oke ya. Berarti di contohnya saya coba buka yang home. Nah, berarti dia harus ada ini ya, teman-teman. Harus ada section yang mengatakan bahwa itu adalah kontennya. Nah, seperti ini ya. Nanti kalian boleh copy paste saja. Oke. Nah, tetapi layoutnya ini extendnya itu ke layoutnya. Berarti kalau di kita adalah layout, tidak ada S-nya gitu ya, teman-teman. Folder disesuaikan yang ini. Layout, kemudian L landing. L landing, gitu ya. Supaya dia menuju ke sini. Supaya dia terhubung. Gitu ya teman-teman, supaya dia terhubung. Jadi extend ini extend untuk mengambil ke sini. Kemarin kan kita sudah bahas tuh di pemrograman apa OOP gitu ya, bahwa di extend itu maksudnya pewarisan gitu ya. Jadi kalau kita extend di sini di landing ini berarti sama dengan kita includekan file ini ke sini gitu ya. Oke, nah sekarang adalah section content, berarti dia akan mencari konten ini, mencari ini. Kalau dia mencari ini berarti dia akan menyimpan ke sini, gitu ya. Jadi dia berurut ke atas, kemudian berurut ke bawah. Nah, isi kontennya di dalam sini. Makanya ini harus ada section konten ini, teman-teman, supaya dia bisa apa namanya, mengetahui bahwa dia kontennya ada di sini, bukan di atas atau bukan di bawah, gitu ya. Tentu kita harus menutup dengan end sectionnya, gitu ya, supaya dia berhenti nih di bagian paling bawah. Gitu ya, bagian paling bawah. Oke, kita simpan, kita kembali ke sini dan refresh. Nah, kan sudah kembali ke seperti semula. Tetapi bedanya adalah sekarang itu konten-konten komponen-komponen yang lain itu sudah kita pisahkan ke include. Oke ya, sudah kita pisahkan ke include. Oke, bagaimana dengan about? Bagaimana dengan about? Gitu ya. Nah, kalau bagian about berarti kemarin kan sudah ada nih about, gitu ya. About berarti kita cari about di project yang tadi. Cari about di project yang tadi, gitu ya. Sorry, tadi itu ada di sini template ini ke layar. Oke, kita cari yang ini. Kemudian ada ndak yang about? Oh, aboutnya ada. About.html. Nah, teman-teman, apakah ini semua kita copy? Oke, agak oke lah ya, kita copy semua. Kemudian masukkan ke about. Nah, teman-teman, yang saya bilang tadi adalah bagian ini tuh sama tuh. Nih sama. Body header juga sama. Gitu ya. Body header dan seterusnya sama.
Berarti kita tidak butuh lagi itu, gitu ya. Kita bisa hapus ke atas dari header ya, karena header itu ada nanti di eh apa di landingnya, di layoutnya, gitu ya. Kita hapus lagi ini header, oke. Kita hapus. Kemudian bagian bawah juga, bagian bawah yang kita hapus yang mana? Bagian footer ke bawah, oke ya. Bagian footer ke bawah, oke. Bagian footer ke bawah, oke. Kita hapus, ya. Nah, sekarang bagaimana tadi membuat di sama dengan home, gitu ya. Jadi yang home tadi kita copy paste saja ini. Ini copy, gitu ya. Kita paste ke about-nya. About gini dan juga nanti di bawah harus ada end section. End section, gitu ya. End section. Oke. Kita simpan kembali, kita coba masuk ke bagian about, gitu ya. Oh ya, ini belum dilink-kan ya, teman-teman. Harusnya kalau ada slash about. Nah, dia masuk ke sini, gitu ya. Dia masuk ke sini. Nah, oke. Jadi, teman-teman, ini kan kalau kita lihat di sini kan dia dia belum berfungsi ya. Kalau kita klik menu ini dia belum berfungsi, gitu kan. Nah, enaknya kalau sudah dibuat komponen seperti itu, kita hanya mengubah satu kali, teman-teman. Satu kali yang diubah adalah di bagian menu tadi, gitu ya. Bagian menu ini kira-kira di mana komponennya? Apakah di layout ini? Ternyata tidak ada ya. Di style? Di style kah? Dia tidak ada juga. Berarti kita cari di mana? Di header? Header ada enggak? Ada ya. Sini ya. Ini ada. Nah, kita hanya mengubah satu kali. Kita kasih slash ini. Atau boleh juga beranda. Yang kemarin sudah kita buat ya, beranda. Boleh kita slash gini. Gitu ya. Boleh juga ini nanti about berarti. About. Slash about. Gitu ya. Kemudian nanti kita buat juga accommodation. Slash accommodation. .html-nya dihapus ya teman-teman. .gallery. Gitu ya. Dot galeri kita hapus juga ininya. Dot blog, oke. Ini juga slash ya, sorry, slash blog. Dot html-nya kita hapus. Ini juga elemennya, gitu ya. Ingat HTML-nya hapus ya supaya dia benar ininya. Oke, kontak dan seterusnya. Oke, kita simpan dan coba kembali ke home. Oke, ntar kita refresh dulu ya. Kita refresh kembali ke home. Nah, dia ke beranda teman-teman. Dia ke about. Sudah sudah terhubung. Padahal satu aja yang kita ubah. Nah, gitu kan? Satu aja yang kita ubah. Nah, bayangkan kalau semuanya tadi kita tidak buat komponen. Berarti yang kita ubah adalah home, about, akomodasi, galeri, blok, elemen dan seterusnya. Itu kita ubah semua. Nah, enaknya kalau ini berarti kita hanya mengubah satu kali. Gitu ya. Kita hanya mengubah satu kali saja di bagian komponen header. Oke ya, seperti itu. Selanjutnya, ini tadi ada ya, beranda, about, akomodasi, galeri, dan seterusnya. Kita coba buat accommodation dulu. Gitu ya, buat accommodation. Berarti, yang pertama adalah, ini minggu lalu ya, teman-teman. Berarti kita harus membuat di bagian webnya. Gitu ya. Kalau teman-teman ini agak kesusahan, Ctrl P saja. Ctrl P, langsung cari web. Nah, diarahkan ke file web. Oke. Sekarang kita copy paste, gitu ya. Tadi apa? Accommodation. Itu kah? Gitu kah, teman-teman? Coba ya. Oke. Sama ya. Accommodation. Oke, accommodation ini berarti kita juga harus buat view accommodationnya. Gitu ya. Kita harus buat view accommodationnya. Teman-teman, maaf ya. Tadi kayaknya agak agak ini kini Kak. Nanti banyak filenya di sini, gitu ya. Nanti banyak filenya di sini. Jadi saya mohon izin buatkan folder supaya dia rapi ya, teman-teman. Buatkan folder. Jadi kan nanti kita akan buat nih di sini nih. Saya copy paste saja ya. Saya klik about, misalnya about, saya copy, Ctrl C, baru Ctrl V, gitu ya. Copy, Ctrl C, Ctrl V. Nanti kita edit di sini nih. Klik kanan, rename, gitu ya. Rename itu nanti di sini adalah file
accommodation. Ya, semoga benar Ji. Ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Tapi awalnya ini masih di eh, apa? File about. Nah, tadi yang saya maksud kalau teman-teman semuanya buat banyak di sini agak agak apa namanya? eh kurang rapi Ki, gitu ya. Jadi bisa dibuat folder atau di sini juga boleh Ji sebenarnya. Gitu ya. Oke ya. Atau kita buat seperti ini saja dulu. Nanti di belakang kita buatkan folder. Ya, kembali ke sini, berarti di sini teman-teman kontennya. Nah, kita hanya mengubah konten di dalamnya. Berarti ini kita hapus, teman-teman. Yang lain jangan. Oke, kita hapus ini. Kita coba cari accommodation di file yang kita contohi, gitu ya. Accommodation di sini. Nah, jangan di copy paste semua ya. Jangan di copy paste semua karena kita hanya ngambil di bagian kontennya. Contohnya di sini header area berarti kan kita tidak ambil. Berarti kita ambilnya di sini. Oke ya. Teman-teman semuanya itu sudah paham tentang HTML. Saya rasa sudah paham. Gitu sehingga kalian kalau nanti mau menyesuaikan silahkan disesuaikan di HTML-nya. Tadi saya sudah copy ya teman-teman di accommodation kontennya. Saya paste kembali ke sini dan sudah masuk. Gitu ya. Saya simpan. Lalu saya coba refresh ke sini. Oke. Sudah masuk ya. Sudah masuk akomodasinya. Gitu ya. Jadi sudah home, beranda, about-nya gitu. Ini masih tidak tidak apa namanya? Tidak ada muncul gambarnya ya, teman-teman, karena belum tadi diubah tuh di awal tuh. Kan harus dia ada di folder Royal tadi ya. Berarti harusnya diubah disesuaikan. Ini about, ini accommodation. Gitu ya. Nanti kita ke galeri dan seterusnya. Oke. Nah, selanjutnya itu kita ke galeri ya, galeri teman-teman. Jadi copy lagi nih, kita mulai selalu di root ya, copy ke galeri gitu. Nanti dibuatin view juga, viewnya adalah galeri gitu. Berarti ini lagi kita copy paste nih. Yang mana sih yang di copy paste? Terserah ya. Boleh home juga, akomodasi juga boleh, about juga boleh. Ini kita copy paste lagi. Kemudian kita ganti namanya menjadi galeri. Gitu ya, teman-teman. Galeri, oke. Seperti biasa, kontennya harus diganti. Oke, kita coba ke bawah dan hapus bagian kontennya. Tuh. Nah, kita ganti ke template yang ada. Kita buka lagi templatenya. Ada enggak galeri? Ada ternyata ya. Oh, ini dia. Nah, cari yang bagian konten lagi ya, teman-teman. Header itu ditandai dengan header. Berarti ini ke bawah sampainya ke footer. Footernya sampai di mana? Footernya sampai sini. Oke ya, kita copy lagi. Kita pindahkan ke web kita, halaman tadi ya. Paste ke sini, sudah kita simpan. Kita masuk lagi ke bagian ini, masuk ke galeri. Gitu ya, galeri. Ini bloknya belum, ya, masih dia not found. Galeri. Masuk ke galeri. Oke. Ini kok belum ada eh, gambarnya? Berarti di image-nya tadi tidak ditambahkan royal. Nah, gitu ya. Jadi harusnya kita akan tambahkan royal ke sini, kembali ke image tadi, itu Ctrl D untuk memilih keseluruhannya, lalu di depannya arahkan kursor ke depannya. Ini kan tanda-tandanya sama ya, teman-teman. Sama semua nih ke bawah nih. Ini gitu. Jadi sisa kita tambahkan royal slash image. Kita simpan gitu ya. Nah, teman-teman boleh royal gini, boleh juga kalian ini seperti ini ya. Boleh. Boleh slashnya di ada, boleh juga. Ada sih bedanya sebenarnya. Gitu. Tapi untuk sementara seperti ini boleh. Oke, kita coba refresh lagi. Nah, ini dia sudah muncul galeri-galeri yang ada. Gitu ya. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, kalian boleh nanti lanjutkan nih ke bagian blog, elemen, kontak, dan seterusnya. Intinya seperti itu. Gitu ya. Itu untuk komponen di landing page. Oke, karena website kita itu butuh landing page dengan
apa namanya bagian admin, berarti kita juga harus mencari bagian admin dan membuatkan komponen. Oke ya. Ini saya contohkan dua-duanya langsung supaya kalian bisa buat langsung. Oke. eh Anggaplah bagian landing page sudah selesai. Kalian boleh nanti silahkan disesuaikan di dalamnya. Kemudian kita menuju ke admin. Nah, saya dalam hal ini akan mencari lagi template. Template yang kita gunakan untuk admin. Jadi Royal tadi itu untuk landing page-nya di depan. Itu kemudian adminnya kita akan coba cari yang lain. Oke, coba ini ya. Apa ya ini? Ada enggak ya? Dokumentasi. Ini start admin free bootstrap admin. Oke, gimana sih tampilannya? Admin design ada juga ini. Admin design. Oke, sambil kita lihat-lihat. Yang lain juga kita cari ya yang admin ya. Seperti ini free landing page master. Ini ya admin atau dashboard ya, teman-teman. Biasa diidentikan admin atau dashboard. Ready bootstrap. Oke, ulang. Ini dia. Oke, ya. Nah, ini start admin. Kalau ini admin BSB material. Nah, kalau kalian lihat ini kayaknya eh kita pakai nih admin BSB. Saya lupa aplikasi apa ya? Edom atau apa ya? MySams juga kayaknya seperti ini ya. Saya lupa sih. Nah, ini atau ini gitu. Ready dashboard. Itu boleh. Boleh komponen. Jadi, teman-teman yang lain ada rekomendasi mau pakai Star Admin, mau pakai ini admin BSB atau mau pakai Ready dashboard. Yang lain apa ya? Mana ya? Ini apa nih? Oke, bukan. Ini template demo. Business box, traveler, atlas. Oke, sambil kita cari yang lain ya. Hmm, hmm. Kalau yang lain sebenarnya, oh ya, ini juga template mana ya ini? Indeksnya. Kalau ini dia kayak card gitu, kayak e-commerce template untuk e-commerce ini ya. Eh, oh ini kali ya. Mana ya? Coba Cardzilla. Siapa tahu ada yang itu eh, eh, mau buat kayak apa namanya e-commerce itu boleh pakai ini Cardzilla. Sorry. Eh, tadi Cardzilla. Indeksnya kok enggak ada nih ya. Itu untuk testing komponen. Iya. Mana shopnya ya? Shop. Oh ini dia. Ya, lambat ya. Oh ini landing page. Nah, kayak gini. Tapi ini bagian adminnya ya, teman-teman. Saya lupa di mana ya indeksnya ini ya. Harusnya ada nih. Testing komponen ini kali ya. Chart sama sih. Sama. Vendor, komponen, CSS. Ya sama ya.
Oke, ini Maaf, Pak, tidak menyala mic tak? walah. Oke, sorry. Em, kita coba pakai start admin aja ya, atau ke yang ini, atau yang ready. Ini harusnya update ke Pro katanya. Ya udah, kita pakai yang start admin aja ya. Oke, start admin, kita kembali ke awal, gitu ya. Kita kembali ke awal, ya. Berarti kita akan membuka project baru, gitu ya. Project barunya, sorry, project baru. Foldernya ya. Foldernya tadi start admin. Berarti ini ya, start admin seperti ini. Tuh, oke. Kita buka ke VS Code. Nah, yang tadi berarti kita akan mengcopy gitu ya, asetnya dari start admin ini. Gitu ya. Asetnya ada ini ya. Ini semua nih. Oh, ini sudah dibuatkan ternyata ya, parsialnya. Oke, nanti kita lihat. Page-nya ini, oke, CSS berarti kita hanya copy ke sini, gitu ya. Page-nya, parsialnya nanti kita buat. Oke, not module sebenarnya enggak terlalu. Ya, kita hanya ya udahlah ya, nggak apa-apa. Kita copy ini, Ctrl C, gitu ya. Kita coba pindah kembali ke eh, web kita, gitu ya. Project ini, kemudian public, gitu ya. Nah, di sini kita buat folder lagi supaya dia tidak langsung di dalam sini ya. Jadi kita buat folder eh apa? Start admin, ya, start admin, misalnya seperti itu. Kita paste ke sini. Oke, sambil nunggu ya, teman-teman. Oke, sambil nunggu, berarti di sini kita akan membagi nih ke satunya header, ada left bar, ada juga footer, gitu ya. Itu komponen yang penting kita pisahkan, gitu ya. Yang sebenarnya di folder ini malah dia sudah buatkan parsialnya di bagian sini, gitu ya. Sudah ada parsialnya. Ini footer, ini navbar, ini sidebar,
gitu ya. Tapi nanti kita custom sendiri lah ya. Oke, yang start awalnya kita ada di index, gitu ya. Start awalnya ada di index.html, gitu ya. Oke, kita sambil nunggu ya teman-teman. Sorry, agak ini. Nah, sambil nunggu mungkin ya teman-teman, kita mulai saja cepat. Berarti di dalam include ini, di view ini, kita akan membuatkan file baru, gitu ya, file baru. Yang nanti ketika kita buat, itu misalnya ya, kita buat di sini dashboard, gitu kan. Ini dashboard, ya, dashboard. Oke. Tadi Ctrl D ya teman-teman, supaya langsung sekaligus. Dashboard. Tapi dashboardnya ini harusnya berarti kita buatkan di sini. Nah, kalau di sini semua Ki, aduh, agak repot bacanya. Jadi kita buatkan folder supaya dia agak rapi. Contoh di sini kita masuk ke bagian admin, gitu ya. Kemudian di dalamnya ada dashboard.blade.php. Oke, seperti itu. Nah, tapi kalau yang ini dia akan muncul langsung menuju ke sini, gitu ya, menuju ke view-nya. Berarti sementara dashboardnya ini ada di dalam folder admin. Berarti harusnya ada admin.dashboard, gitu ya. Dot itu maksudnya dia dalam folder, gitu ya, folder kemudian ada di sininya dashboard. Oke, baru dia menuju ke sini. Oke. Selanjutnya kita copy paste nih tadi, teman-teman. Copy paste, Ctrl C, Ctrl V ke sini. Oke, udah ya, Ctrl V ke sini. Harusnya kita coba langsung akses. Gitu ya. Kita coba langsung akses tadi 1 7. Sorry. Apa tadi? Ini kayaknya terclose ya. Ya enggak. Dia kembali 1 2 7 itu dan seterusnya itu slash dashboard. Nah, ini masih berantakan sekali karena belum tercopy ya, teman-teman. Kok lama ya ini ya? Oke. Kayaknya saya harus ini force close lagi. Sorry ya. Oke, ini start admin. Ya, belum ya. Kita masuk ke sini. Kemudian di UNM. mm, Start admin. Sini ya. Oke. Nah, sini paste. Aduh. Oke, soalnya kalau tidak di copy kita tidak bisa lanjut nih sebenarnya. Ya, hmm. Ntar ya kita pause dulu recordnya. Soalnya agak lama nih. Kayaknya lagi full ininya ya.
Hmm. Kita lanjutkan. Mungkin tampilannya nanti kita akan coba lihat ya tampilannya. Jadi sekarang kita fokus dulu karena ini masih sementara proses copy gitu ya. Nah, modulnya terlalu banyak juga, jadi kayaknya masih butuh loading. Sementara kita terkejar waktu gitu. Jadi kita mencoba lanjutkan dulu codingannya. Nanti kita cek ya teman-teman. Oke. Kondisi terakhir tadi adalah kita sudah copy paste nih dari template star admin gitu ya ke dashboard kita kayak gitu. Nah, di dashboard ini kita mau pisahkan gitu ya template-nya. Oke, yang pertama berarti kita masuk ke sorry ke include gitu ya. Buat include. Nah, di sini tadi ya. Ini landing khusus untuk landing itu landing page-nya. Kalau yang ini berarti kita fokus ke admin. Jadi ini ada include admin juga gitu. Nah, yang pertama itu adalah di bagian hit-nya gitu ya. Di bagian hit-nya. Berarti kita pisahkan komponennya nih di sini nih, teman-teman. Di bagian ini kita pindahkan ke file hitnya gitu ya. Berarti di admin itu kita buat baru. Oke lah ya, kita namakan lagi style.blade.php. Tuh, kita buka di sini, kita paste lagi. Oke, simpan. Kita kembali ke sini, teman-teman. Ini adalah komponen sorry, kita komen ya. Komponen style gitu. Komponen stylenya berarti include. Nah, ini ya, includes admin style gitu ya. Berarti dia includes admin style gitu ya di dalam folder include dan folder admin. Filenya adalah style. Oke. Nah, ini dia menggunakan navbar ternyata, teman-teman. Navbar itu berarti kita ini nih dia katakan sebenarnya di sini adalah parsialnya dia buatkan di sini gitu. Dia buatkan di sini. Tapi oke lah ya, kita akan coba langsung buatkan navbar. Jadi di sini include boleh, boleh juga sih sebenarnya kita buatkan kayak gini ya. Navbar dot blade dot php itu. Seperti itu kita copy paste, paste lagi ke sini, kita kembali ke dashboard, lalu kita coba include. Include itu adalah si include navbar ya. Itu untuk navbar. Selanjutnya ini untuk sidebar ataukah menu di sebelah kiri gitu ya. Oke, di sini katakan ini di sini ya. Berarti kita akan coba buatkan lagi satu file eh, sidebar atau left bar boleh. Left bar sebelah kiri ya. Sidebar kan di side-nya boleh left ataukah right. Tapi karena tidak ada di right-nya berarti kita coba yang sidebar saja. Sidebar dot blade dot php. Itu. Oke, kita paste di sini. Sorry, saya belum copy ya tadi ya. Ini kita cut di sini, kita pindahkan ke sidebar. Oke, kita paste, simpan, kita kembali ke dashboard. Kayaknya lagi copy ini ya, agak lambat. Kita kembali ke dashboard. Nah, ini adalah komponen dari sidebar. Berarti kita ketikkan include ya. Kemudian include sidebar. Oke. Nah, ini teman-teman adalah si apa namanya? eh, kontennya gitu ya. Kita masuk ke sekarang ke ini bagian footer. Bagian footer itu berarti komponen footer gitu ya. Jadi di admin
Itu kita buat lagi footer dot blade dot php. Gitu ya. Jadi nanti di sini kita copy paste lagi nih, teman-teman. Gitu. Duh, ya. Tekan, kita cut, kemudian kembali ke footer, kita paste di footer, simpan, kita kembali ke sini. Itu dimasukkan lagi include eh, include apa ya tadi ya? Eh footer belum ada. Include dot admin dot s sorry. Hmm, Oke, gitu ya. Ini nanti template-nya. Oke. Kembali ke sini, berarti apa? Eh, kita di sini adalah apa namanya? Sorry, saya belum copy ya. Ya, di admin kita tambahkan js.blade.php. Nah, nanti di dashboard kita cut lagi nih, Ctrl X gitu ya. Kemudian V. Sini kita tambahkan komponennya adalah eh, include gitu ya. Kemudian include admin JS. Ya, teman-teman. Ya. Saya mau rename ini ya, teman-teman, karena dia sendiri Ji yang tidak sama ininya. Jadi saya tambahkan underscore gini. Nanti di dashboard saya ubah juga di bagian atas gitu ya. Oke, itu ya. Nah, sekarang kayak tadi ya, harusnya ada di layout gitu ya. Harus ada di layout. Berarti kita di layout tambahkan misalnya eh, L ya, berarti sudah mi copy tadi tuh. L kemudian admin ya, layout admin ya, php. Oke ya, seperti itu. Nah, yang di dashboard itu kita cut dulu semua ya. Ctrl X pindahkan ke sini. Oke ya, pindahkan ke sini. Nah, barulah kita coba kontennya itu masukkan ke eh apa tadi dashboard itu ya. Ini bagian ini adalah konten ya, teman-teman. Ini adalah konten. Masukkan ke dashboard. Oke, masukkan ke dashboard. Tadi ya. Berarti di ini itu adalah ada konten gitu ya. Konten. Nah, disinilah tempat kontennya. Oke, kita kembali ke dashboard. Di sini harus ada extend ya, teman-teman. Extend itu ya, baru layoutnya L, sorry, landing, sorry apa sih? Layout ya, layout dot L admin, gitu ya. Nanti di sini kita mulai ke section konten, gitu ya. Di akhir kita coba, nah, hmm, di akhir kita coba end section, end section. Oke. Oke ya, seperti itu. Nah, coba kita refresh. Oke, kita coba. Oh ya, ini sudah masuk. Ya, sudah masuk. Nah, madam. Oke. Nah, oke, katanya error di sini kontennya. Oke, kita coba cek di admin. Kita sandingkan dengan ini. Harusnya dia, oh ya, salah. Kita tipe ya, teman-teman. Dia harusnya ada tanda petiknya. Oke, kita refresh lagi. Nah.
Seperti ini, masih berantakan. Kenapa? Karena tadi kita belum mengarahkan ke bagian public dan start admin, gitu ya. Jadi kita harus mengubah semua di layoutnya. Sorry, di include-nya ya, di include-nya. Ini ada ndak yang pakai? Contoh ya, kita mulai dari style, gitu ya. Jadi harusnya ini itu ada start admin slash, gitu ya. Karena ini dia dalam folder, gitu ya, teman-teman. Begitu pula di bagian bawah. Oke. Di sidebar ada apakah ada juga? Nah, ini ya, page-nya gitu ya, ataukah image. Jadi, teman-teman mesti mengubah keseluruhan ya. Ya, start admin. Nah, teman-teman, image juga iya, tapi kan image-nya tidak kita ini, tidak kita apa namanya? Tidak kita copy gitu ya, harusnya tidak diarahkan ke situ. Oke. Navbar, apakah ada juga? Oh, kembali ke image ya. Image ada ternyata. Di beberapa. Oke, image kita tampilkan start admin slash. Oke, JS-nya pasti ada, gitu ya. Ini semua di depannya harus ada JS juga. Sorry, ini ya, JS juga harus ada. Ini. Nah, kalau yang ini karena kan dia ngakses mapnya itu online, gitu ya. Dia diketahui dengan HTTPS, gitu. Jadi dia online. Jadi jangan nggak usah diubah, gitu ya, nggak usah diubah. Ini di footer ada ndak? Oh, footer kayaknya aman ya. Nggak ada. Oke, kayak gini saja. Supaya dia mengarah. Oke, kalau sudah kita refresh lagi. Sebelumnya, record, Pak. Sebelum record. Oke. Oh ya, udah. Sorry. Kelempar terus nih dari Zoom. Tadi sampai mana? Nah, ini mana sih? Ini ya, sudah ya. Jadi tadi navbarnya sudah dipisahkan, kemudian sidebarnya dipisahkan, dan footernya sudah dipisahkan. Kalau teman-teman nih, contoh mau membuat form misalnya ya, kebetulan kan di template ini kan ada formnya ya, formnya itu di sini, gitu. Jadi teman-teman boleh buka buat. Nah, dia di ini di folder page format index. Contoh ya, berarti kita buka yang codingan tadi page form index, gitu ya. Oh, berarti ini dia formnya, ya. Berarti kita coba lagi, buatin lagi, gitu. Dengan menggunakan yang template ini, kita membuat apa namanya root lagi baru, gitu kan? Misalnya seperti ini. Kita masuk ke form misalnya ya. Form. Oke. Form berarti di admin harus ditambah juga formnya. Gitu ya. Contoh misalnya form dot dashboard sorry dot blade dot php misalnya. Ya, kita copy paste saja ini gitu ya, teman-teman. Di dashboard kita paste ke sini. Padahal sebenarnya kan yang kita butuh itu adalah eh ini ya, 3 baris ini sih sebenarnya kita butuh. Gitu ya. Yang ini kita hapus. Tuh, nah nanti eh kita copy dari sini tadi. Oke ya, kita copy dari sini. Tapi yang mana yang kita copy? Navbarnya tidak perlu ya. Navbar tidak perlu. Ini juga tidak perlu. Gitu, langsung ke parsialnya. Gitu ya. Nah, kalau ini dia katakan parsial berarti itu dari situ. Gitu ya, dari situ yang kita copy, teman-teman. Copy, kemudian pastekan ke sini. Gitu, save, save. Kita coba masuk ke form langsung. Gitu. Formnya langsung. Oke. Slash form. Gitu ya. Nah, dia akan langsung ke sini. Gitu. Sisa kita arahkan nanti gitu. Ketika kita klik formnya, dia akan ngarah ke sana. Berarti dia di sidebar itu di bagian form. Mana nih formnya? Ini ya.
Berarti arahkan linknya ke form. Boleh seperti ini ataukah boleh seperti ini. Gitu ya. Oke, kita refresh. Nah, nanti arah ke formnya. Nanti juga dashboard ya. Dashboard, oke. Dashboard juga kita ubah karena kan sudah ada nih dashboardnya nih. Di sini. Jadi slash dashboard. Oke, kita simpan. Kita refresh di sini. Nanti dia akan ke dashboard. Oke ya. Seperti itu. Oke, baru dua nih. Yang lain kalian boleh buat sendiri. Seperti itu ya, teman-teman. eh Mata kuliah kita hari ini. Jadi kalian apa namanya? Tugasnya adalah membuat templating di webnya masing-masing dulu. Landing page dan dashboard, gitu ya, dan admin. Tetapi kalian sudah harus menyesuaikan ya, teman-teman. Tadi kan ini belum kusesuaikan nih dengan project, gitu ya. Jadi kalian kalian harus menyesuaikan nih, gitu ya. Buat Laravel, idenya apa dan disesuaikan. Nanti saya mau dikirimkan ya, Adna ya. Kirimkan list projectnya setiap kelompok, gitu ya. Saya belum lihat tadi di sini. Tes nggak putus-putus ya? Ya, teman-teman, sudah terdengar bagus? Halo, tes tes. Aman, Pak. Ya, eh, berarti penugasannya adalah kalian buatkan landing page dengan admin page, gitu ya, di masing-masing web yang kita buat. Tugasnya. Boleh mengikuti ini ataukah boleh tadi yang admin yang disampaikan oleh Mauladi tadi ya? Filamen kah ataukah yang lainnya boleh, gitu ya. Ada beberapa kok yang di Google, silahkan. Boleh pakai itu, boleh juga yang konsep yang kayak tadi. Yang jelas kalian harus buatkan landing page dan admin page, gitu ya. Mm-mm. Tapi sudah terkomponen, gitu ya, teman-teman. Oke, mungkin seperti itu. Juga Adna, saya tunggu list webnya masing-masing, judul webnya ya, judul webnya masing-masing kelompok. Nanti dikirimkan saja. Atau kalau misalnya ada grup, boleh di list di grup. Kalau tidak ada, mungkin Adna langsung kirimkan saja. Oke, kalau gitu, ada yang mau ditanyakan teman-teman sebelum kita berakhir? Nggak ada? Ya, segera saya coba upload eh apa namanya? Recordnya ini ya, supaya kalian bisa langsung akses. Oke, kalau gitu tidak ada lagi yang mau ditanyakan. Mohon maaf atas kekurangannya. Tadi sangat banyak kali terlempar dari Zoom. eh Ya juga teman-teman, kami berharap bahwa eh, kita bisa mengikuti pemrograman lanjut ini berbasis Laravel sehingga mungkin saya harapnya sebenarnya pemrograman webnya juga ambil dari project ini saja supaya tidak kalian tidak buat project di sana, buat juga project di sini jadinya dua project gitu ya. Tapi kalau memang itu bisa disatukan dengan Ibu Azizah mungkin dikoordinasikan saja sama Ibu Azizah bahwa kami sudah ada web di pemrograman lanjut. Bolehkah itu dipakai menjadi ininya? Gitu. Ya, teman-teman. Makasih banyak sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Makasih, Pak. Pak.